Baiklah, kakak sekalian, dimanapun saja berada, saya akan unggah mengenai komunikasi efektif dalam pendidikan sekolah dasar di era new normal nanti. Pertama adalah kita akan ingat ketika masih sekolah dasar dahulu, yang kita ingat ada dua. Satu, penjajah atau penjual jajanan dan mainan di depan sekolah kita. Yang kedua adalah kita ingat guru yang baik, yang suka cerita. Bahkan kita sering menanyakan, "Ibu, cerita dong bu," semacam itu. "Ayo cerita bu," semacam itu. Itu yang dilakukan ketika kita sedang sekolah dulu di sekolah dasar. Nah, ternyata kedua insan tadi, penjual jajanan dan mainan di sekolah dan guru yang suka cerita, adalah seorang komunikator yang sangat luar biasa. Kakak yang budiman, ada semacam actus purus, yaitu suatu cerita yang sesungguhnya bahwa anak sekolah dasar itu adalah aksis activa. Artinya adalah anak sekolah dasar adalah subjek semata, yakni subjek yang prima, diutamakan dalam pembelajaran, didesain semuanya untuk keberhasilan mereka sebagai subjek pendidikan. Nah, komunikasi harusnya mengarah kepada usia psikologi anak-anak sekolah dasar. Itu yang menjadi kunci di dalam komunikasi di sekolah dasar itu. Kemudian kita tahu bahwa anak-anak yang usia sekolah dasar itu adalah manusia kecil yang tajam imitasi. Artinya mereka adalah suka mengimitasi, oleh karenanya guru dalam percakapan dan komunikasi jangan sampai melantunkan kata-kata yang kurang sedap didengar dan kurang santun untuk seusia mereka. Mereka akan mengimitasi apa kata-kata guru tadi dan diproliferasi di rumah ketika pulang dari sekolah. Nah, kalau kita berbicara new normal, berarti harus ada perubahan. Waktu yang baik untuk perubahan, time for change. Kita harus berubah. Bagaimana mengajarkan anak-anak ketika kemarin diperlukan keluarga, sekarang berubah lagi ke skolastik yang penuh disiplin dan tata aturan. Maka dalam komunikasi pun harus dikemas dengan bagus sehingga anak bisa tune in ketika di kelas. Change, berubah kembali ke wilayah new normal. Tentunya perlu pentahapan. Kita lihat fenomena kura-kura terbalik. Kura-kura terbalik itu sebenarnya dengan susah payah dia membalikkan dirinya ketika terbalik. Tapi ketika dia berhasil membalikkan dirinya, mereka pun masih bingung langkah apa yang dilakukan. Seperti halnya ada semacam kejutan-kejutan pada dirinya yang dialami. Tentu pendidikan dan komunikasi dan segala bentuk komunikasinya juga diatur, ditata sehingga mampu mengakselerasi anak-anak yang tingkat sekolah dasar itu. Kakak sekalian yang budiman, ada tahapan fisis yang dilalui. Bagaikan proses terjadinya kepompong hingga kupu-kupu yang indah itu, dia melalui tahapan per tahapan. Juga hanya ketika kita memasuki new normal. Dalam komunikasi pun harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan dilalui dengan cermat. Nah, ada special keyword untuk komunikasi, namanya
friendly formula. Artinya adalah ada formula yang mendekatkan kita dengan anak-anak, tidak ada aletheia yang membatasi kita. Kita adalah bagian dari diri mereka. Tidak hanya simpati, tapi juga empati yang harus diberikan kepada mereka. Kakak sekalian yang budiman, pertama adalah sound friendly. Nanti ketika terbuka di new normal, jumpalah pada anak-anak kita dengan kata-kata halus, sapaan-sapaan yang penuh hati, dan memberikan sesuatu yang terbaik pada mereka dan sentuhan-sentuhan yang sangat budiman. Kemudian di samping sound friendly, ada yang namanya look friendly. Kita harus menunjukkan diri kita dengan baik. Kita bisa menjadi bagian dari mereka dan tampak kita adalah teman sebaya mereka. Dan yang terakhir adalah feel friendly. Rasa getaran jiwa kita juga bergetar pada hati-hati siswa kita. Itulah, dan saya menantikan pertanyaan kakak sekalian untuk kita ronce menjadi suatu keputusan bagaimana mengisi komunikasi terbaik di era new normal ini. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.